Puluhan tenaga kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Manokwari terpapar virus COVID-19. Bupati Manokwari Hermus Indo menyerahkan SK CPNS kepada 570 CPNS formasi tahun 2018. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Jeffrey Ariswana dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Dan inilah berita selengkapnya, pemirsa, puluhan tenaga kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Manokwari terpapar virus COVID-19. Hal itu mengakibatkan operasional di Rumah Sakit Umum Daerah menjadi terganggu. Pelaksana tugas Direktur Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Manokwari Dr. Alwan Rimosan mengatakan kurang lebih ada 40 tenaga medis positif COVID-19 yang kini sedang menjalani isolasi mandiri. Tenaga kesehatan terpapar COVID-19 tanpa gejala, namun ada gejala ringan dan kini sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit Dr. Asar Sahir Angkatan Laut Manokwari. Kita dari manajemen, saya direktur dan teman-teman di manajemen kita melakukan kegiatan untuk melakukan PCR untuk seluruh karyawan yang sakit, mulai dari dokter, kemudian dari spesialis, umum, perawat, bidan dan semua petugas yang ada di rumah sakit ini. Kita untuk melihat status COVID-nya mereka, secara mereka. Nah, dari pemeriksaan itu kita membuat bertahap tiap karena 4 jumlah positif. Ini total kita semua hitung kurang lebih ada sekitar 40-an. Walaupun tenaga kesehatan terpapar COVID-19, pelayanan kepada masyarakat berjalan seperti biasa. Dr. Alwan juga meminta pihak Dinas Kesehatan mesti menambah tenaga baik perawat maupun dokter di rumah sakit tersebut yang saat ini terbatas. Untuk mengantisipasi kekosongan rumah sakit, saat ini RSUD sudah menyurati ke pihak kebidanan hingga akademi keperawatan, namun belum ada jawaban. Masalah yang seperti itu yang jelas mengganggu kegiatan operasional pelayanan, namun kita berusaha untuk bagaimana tetap fungsi pelayanan tetap kita jalankan. Karena siapa lagi yang mau melayani masyarakat kalau bukan kita? Kalau kita tutup pelayanan, terus siapa yang melayani masyarakat? Maka yang kita lakukan adalah upaya-upaya untuk rotasi atau sirkulasi. Ya, ada yang beberapa orang yang dipolik, yang negatif, kita, untuk membantu kita untuk sambil mereka tetap yang dari ruangan juga gitu kita untuk geser yang di mana pasiennya kurang atau apa kita geser mereka untuk bantu. Itu sudah langkah-langkah sudah kita lakukan. Kita minta bantuan ke Akbid untuk tenaga-tenaga sesuai dengan edaran Menteri Kesehatan juga. Kita bisa minta teman-teman yang tugas akhir atau sudah dalam sakit bisa membantu kita walaupun mereka belum punya surat tanda registrasi atau punya ijazah, ya mereka bisa bantu kita, atau mungkin yang sudah lulus tapi belum punya SIP, surat izin praktek maupun STR, itu mereka bisa dibantukan kita. Ada 3 ruangan yang dipakai untuk merawat pasien COVID-19, termasuk ruangan unit gawat darurat atau UGD. Natalindo Kerwait, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, vaksinasi massal kembali digelar oleh pemerintah Kabupaten Manokwari. Bupati Manokwari Hermus Indo mengajak masyarakat untuk memproteksi diri dari bahaya COVID-19 dengan cara divaksin. Vaksin massal yang terus digencarkan dilakukan oleh pemerintah baik provinsi dan juga kabupaten di Papua Barat. Kamis kemarin pemerintah Kabupaten Manokwari menyasar pelaku usaha di Manokwari untuk mendapatkan pelayanan vaksinasi. Dalam pelaksanaan vaksinasi kemarin, Bupati Manokwari Hermus Indo bersama wakilnya Edi Budoyo turun langsung memantau jalannya vaksinasi yang berlangsung di halaman Hadi Mall Manokwari. Pantauan itu turut dihadiri Sekda Manokwari, Dr. Gigi Henry Simbiring, para asisten dan staf ahli, serta Forkopimda dari Kodim 1801 Manokwari dan Fasarkan Manokwari. Dalam arahannya, Bupati Manokwari Hermus Indo menjelaskan, program vaksinasi ini dilaksanakan secara nasional hingga daerah terpencil, yang bertujuan untuk memproteksi diri dari bahaya COVID-19.
Oleh sebab itu, bencana non-alam ini harus menjadi kepedulian seluruh pihak. Program vaksinasi dari pemerintah yang menjadi komitmen dari pemerintah, yaitu Bapak Presiden bersama seluruh menteri, para gubernur di seluruh Indonesia, dan juga para bupati wali kota di seluruh Indonesia, ini harus dilaksanakan atau wajib dilakukan untuk melindungi dan juga memproteksi seluruh masyarakat kita dari bahaya pandemi COVID-19. Tujuan dari vaksinasi ini adalah untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita supaya kita memiliki ketahanan tubuh yang kuat di dalam menghadapi serangan bahaya pandemi COVID-19. Jadi kalau Bapak Ibu yang sudah divaksin pasti kuat. Tidak apa-apa, COVID ada, tapi COVID tidak akan begitu menyerang Bapak Ibu. Ini dijamin ya. Pada pelayanan vaksinasi kali ini, pelaku usaha menjadi sasaran utama sebab aktivitas para pelaku usaha sangat rentan terpapar COVID-19. Melalui program vaksinasi ini, pemerintah berharap masyarakat tidak menutup diri agar angka penyebaran pandemi COVID-19 ini dapat ditekan dan cepat berakhir. Kita pastikan masyarakat kita di Manokwari, terutama para pelaku usaha, ini menjadi sasaran yang harus kita laksanakan supaya masyarakat kita di Manokwari bisa terproteksi dengan baik. Bapak Ibu, khusus untuk pelaku usaha, kenapa kita memilih? Ya, pemerintah Kabupaten Manokwari memilih karena memang Bapak Ibu sehari-hari bekerja memberikan pelayanan jasa ekonomi dalam memenuhi semua kebutuhan masyarakat di Kabupaten Manokwari. Jadi interaksi sosial ekonomi dari masyarakat kepada Bapak Ibu selalu ada. Karena itu kita berharap Bapak Ibu pelaku usaha harus terproteksi lebih dulu supaya kemudian rakyat yang datang membutuhkan pelayanan dari Bapak Ibu bebas COVID. Lalu pelayanan yang Bapak Ibu berikan juga steril dipastikan. Vaksinasi massal yang berlangsung sejak pukul 9 pagi mendapat respon yang baik dari para pelaku usaha dan juga masyarakat umum lainnya dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda iklan berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Kamis kemarin Bupati Manokwari Hermus Indo menyerahkan SK CPNS kepada 570 CPNS formasi tahun 2018. Berikut informasinya untuk Anda. Setelah menunggu sekian lama, 570 calon pegawai negeri sipil Kabupaten Manokwari formasi 2018 akhirnya Kamis pagi kemarin menerima SK. Penyerahan SK berlangsung di halaman kantor Bupati Manokwari, Sowi Gunung. Bupati Manokwari Hermus Indo dalam arahannya kepada 570 CPNS formasi tahun 2018 yang menerima SK menjelaskan, akibat keterlambatan penyerahan SK yang mana di tahun 2020 lalu telah diumumkan namun mendapat berbagai protes, sehingga pemerintah daerah terus memperjuangkan penambahan kuota. Selain itu, keterlambatan pun diakibatkan karena seluruh kegiatan pemerintahan yang dibatasi dengan pandemi COVID-19. Pertama yang ingin saya sampaikan bahwa keterlambatan dalam proses pengurusan formasi ini disebabkan dua hal. Yang pertama, sesudah pengumuman formasi CPNS itu diumumkan, publik Manokwari banyak yang tidak setuju dengan hasil itu. Lalu kemudian meminta supaya ada formasi tambahan. Dan jumlah formasi untuk OAP ini sekitar 190. Penerimaan CPNS di Manokwari yang kemudian menimbulkan kesenjangan sosial antara OAP dengan non-OAP, kemudian itu bisa diatasi dengan ada penambahan 190. Sehingga total formasi 2018 adalah 570 yang tentu nama-nama dari adik-adik semua ada dalam formasi. Bahwasanya kita tidak ada dalam kondisi yang normal. Ya, kita ada dalam masa pandemi
yang cukup berkepanjangan. Ada pembatasan-pembatasan sosial termasuk juga aktivitas pemerintahan. Sehingga ya para pegawai kita terutama kepala BPKAD dan staf di kepegawaian yang mengurus pemberkasan dari formasi CPNS ini juga butuh waktu untuk kemudian menyesuaikan. Selain itu, Bupati Hermus juga mengajak 570 CPNS penerima SK untuk tidak berbangga diri dengan apa yang diperoleh saat ini, melainkan menjadikan kesuksesan ini sebagai motivasi untuk bekerja dan mengabdikan diri sebagai aparatur sipil negara yang baik. Saya sampaikan bahwa adik-adik menjadi CPNS ini diterima oleh pemerintah menjadi CPNS ini adalah berkat terbesar dari Tuhan, anugerah dari Tuhan. Karena ini berkat, jangan kita menyombongkan diri dengan semua yang kita dapat hari ini. Ya, sebentar terima SK, bawa ke rumah, bikin sembahyang, doa. Jangan terima SK terus langsung ugal-ugalan, terus sewa mobil, ampun banyak di mobil. Tidak, ini saya bicara ya, khusus untuk anak-anak Papua yang berdiri banyak ini. Saya sampaikan ini. Kemudian cara mensyukurinya juga gaji pertama ya, saya sampaikan. Jangan marah saya, ini saya sampaikan kebenaran. Kalau bisa gaji pertama kasih untuk Tuhan. Lebih lanjut kepada para CPNS, Bupati berpesan agar dapat segera beradaptasi dengan lingkungan kerja sesuai penempatan SK masing-masing dan juga menjaga citra sebagai abdi negara dan loyal dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai aparatur sipil negara. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, sebanyak 46 kasus kode etik pelanggaran anggota dan 12 kasus disiplin telah diselesaikan bidang hukum Polda Papua Barat di tahun 2021. Romawi 1 HUK. Bergerak di bidang fungsi hukum terutama nasihat dan pemberian bantuan hukum Polda Papua Barat, bidang hukum sendiri memiliki unsur pengawas dan pembantu pimpinan hukum yang berada langsung di bawah Kapolda Papua Barat. Sejumlah persoalan kasus hukum kini sedang ditangani oleh bidang hukum Polda Papua Barat. Kabid Hukum Polda Papua Barat Kombes Pol Anton mengatakan, di tahun 2021 penanganan kasus hukum di Polda Papua Barat sudah lebih ringan dibandingkan dengan penanganan kasus di tahun 2020. Karena banyak tunggakan kasus yang sudah diselesaikan. Dengan adanya dukungan Kapolda, tunggakan kasus sudah mulai habis dikerjakan. Sementara kasus yang sudah diselesaikan di semester 1 tahun 2021 ada 46 kasus kode etik pelanggaran anggota dan disiplin anggota sebanyak 12 kasus. Sedangkan untuk tindak pidana saat ini masih berkoordinasi dengan sejumlah Polres di Papua Barat. Di bidang hukum Polda Papua Barat sebagai unsur pembantu pimpinan dalam hal ini Bapak Kapolda dan Bapak Kapolda, kami bergerak di bidang fungsi hukum terutama dalam bidang penyuluhan hukum, nasihat dan pemberian bantuan hukum serta pendampingan. Di samping itu ada kegiatan penyusunan peraturan perundang-undangan yang di dalam undang-undangnya Polda Papua. Untuk saat ini kita sudah jauh lebih ringan dibanding tahun 2020. 2021 semester 1 ini atau semester ganjil ini kita sudah mulai ringan karena di tahun 2020 kita cukup berat karena banyak menyelesaikan tunggakan-tunggakan kasus yang dengan dukungan Bapak Kapolda, tunggakan-tunggakan itu sudah mulai habis. Dan di 2021 ini kita sudah menyelesaikan untuk kode etik profesi pelanggaran anggota itu ada sekitar 46 yang sudah kita selesaikan pemberian saran hukum. Kemudian untuk disiplin ada 12. Kemudian untuk pidana masih belum kita datakan karena kita masih mencari data dari Polres-Polres. Lebih lanjut, Kabid Hukum Polda Papua Barat mengatakan saat ini pihaknya juga sedang menangani 2 kasus mantan anggota yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Makassar. Karena kedua anggota tersebut diberhentikan tidak dengan hormat, tidak masuk kantor selama 80 hari dan kasus yang kedua pun sama tidak masuk selama 200 hari. Dan kedua anggota tersebut sudah melakukan pelanggaran ketiga. Anton berharap kedepannya ini bisa menjadi contoh bagi anggota lain agar hal seperti ini tidak dianggap sepele.
bandingnya PT TUN aja. Ada 2 mantan anggota yang mengajukan gugatan tun karena yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat, yang bersangkutan mengajukan gugatan, sementara ini masih tingkat banding. Tingkat bandingnya Untuk pelanggaran lainnya tidak ada. itu khusus 2 anggota itu dari Polda atau di Polres Jaya? Dari Polda, Dari Polda ya. ada 2 orang. Itu alasannya kenapa itu kemudian kasus mungkin? Jadi yang pertama itu ada Brigpol N ya, itu pelanggarannya sekitar 80-an hari tidak masuk. Namun bukan pelanggaran pertama, ada 2 pelanggaran yang sebelumnya dilakukan. Ini merupakan pelanggaran ketiga, kemudian diberhentikan. Kabid Hukum Polda Papua Barat, Kombes Pol Anton menyebutkan disiplin masih menjadi persoalan utama anggota di Polda Papua Barat. Namun dengan memberikan kepastian hukum yang jelas, saat ini anggota yang melakukan pelanggaran pendisiplinan sudah mulai berkurang. Natalindo Kerwai, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, meskipun di masa pandemi COVID-19 dan juga pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM, aktivitas jual beli di masyarakat tetap berjalan di Pasar Sentral Wosi dan Sanggeng. Dari pantauan wartawan TVRI, Jumat 30 Juli 2021, suasana pasar sejak pukul 8 pagi, khususnya di Pasar Ikan Sanggeng, sejak pagi aktivitas jual beli terlihat ramai dengan masyarakat yang berkunjung, dan juga pedagang ikan yang menjual ikan, sedangkan Pasar Sanggeng aktivitas penjualan berjalan, namun terlihat sepi penjualan dan pembeli. Selain di Pasar Ikan Sanggeng, di Pasar Sentral Wosi, Manokwari aktivitas berjalan seperti biasanya, dan terlihat aktivitas jual beli masyarakat yang lebih ramai dibandingkan Pasar Sanggeng Manokwari. Sedangkan untuk harga daging ikan dari kisaran Rp20.000 hingga Rp100.000, sedangkan rica per kilo Rp5.000, bawang merah dan bawang putih dengan kisaran harga Rp40.000 hingga Rp50.000. Untuk sayuran dari harga Rp5.000 hingga Rp10.000. Walaupun di masa pandemi COVID-19, beberapa pembeli optimis dagangan mereka pasti laku terjual, walaupun jumlah pembeli sedikit dan menurun dari hari biasanya. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat, melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas dan bersedia untuk divaksin sesuai dengan kebijakan pemerintah. Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jeffrey Arizona mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.